selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kembali lagi bersama saya Polly dan Oma Emi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Oma, ini perjumpaan saya yang kedua ya dengan Oma ya. Tapi saya tuh belum mengenal Oma loh secara lebih dalam. Cuma kenal namanya Oma dan Oma kan orangnya ini ya. Meskipun saya lihat berseri-seri saklek ya. Oh nggak nyangka ya. Enggak ya. Enggak lah. Ya. Oma kegiatannya apa ya? Di masa-masa maksudnya kan saat ini kan pasti sudah nggak punya pekerjaan ya, maksudnya yang mengharuskan Oma untuk jaga anak. Udah enggak ya Oma ya? Enggak lah. Iya. Saya sekarang udah nggak kerja lagi ya. Ya. Kalau dulu sih saya memang kerja. Ya. Dulu saya seorang beautician. Wah pantes ya penampilannya selalu chic ya. Saya buka salon dulu. Oke. Ya sekitar 5 tahun yang lalu udah saya Tutup salonnya. Saya sekarang sudah nggak kerja lagi. Ya di rumah aja. Dan aktivitasnya baca-baca, di lihat TV. Santa Clara ini ya, Santa berkumpul Clara, dengan oma-oma dan opa-opa yang lain. Itu satu aktivitas yang bagus ya, bikin hidup Oma lebih bersemangat gitu setelah ketemu dengan teman-teman di sini. Pasti ya. Saya lebih senang dan lebih gembira gitu di Santa Clara ini. Ya, apa kira-kira yang membuat Oma sampai bersemangat untuk menghafal tentang kisah hidup Santo dan Santa seperti yang selama ini Oma jalanin? Apa yang memicu atau apa yang menyemangati? Tertarik ya dengan bacaan Santo-Santo ini ya. Karena saya merasa Santo-Santo ini bisa menjadi panutan ya. Bagi kita semua. Ya, itu juga yang kita rasakan dan juga untuk para pemirsa di rumah. Teman-teman kami juga merasakan hal seperti yang Oma rasakan ya. Nah pagi ini Oma mau cerita tentang Santo siapa ya? Santo Paus Clement ke-1. Oke. Arti dari nama Santo Paus Clement ke-1 adalah penuh belas kasih, lembut dan penyayang. Latar belakang daripada Santo Clemens, ia dilahirkan sekitar tahun 30-an. Ayahnya bernama Faustianus, seorang senator Romawi yang bersahabat baik dengan beberapa kaisar di Roma, antara lain Vespasianus, Titus, dan Domitianus. Clement ditabiskan menjadi uskup oleh Santo Petrus sendiri dan dapat disangsikan bahwa ia bertemu dan bekerja sama dengan rasul-rasul dalam penyebaran Injil Kristus. Yang jelas Clement adalah paus ketiga dan menggantikan Santo Petrus di dalam gereja antara tahun 88 sampai 97. Paus Clement disebut oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi. Perjalanan Santo Paus Clemens I ini tidak mudah ya. Mungkin Oma bisa ceritakan beberapa maksudnya kendala di dalam perjuangan dia. Salah satunya dia hidup di masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Domitianus. Masa kepemimpinan dari Clement itu sangat menderita. Ia menjadi paus dalam masa penganiayaan orang Kristen oleh Kaisar Domitianus. Kaisar inilah yang menyebabkan kesengsaraan bagi orang-orang Kristen di Roma. Dan pada masa kepausannya juga terjadi pertikaian di antara jemaat Kristen di Korintus. Tapi dia masih tetap bertahan ya? Masih tetap ya bertahan. Sebagian dari umat ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Dengan penghormatan uskup mereka
yang telah ditabiskan dan diangkat secara sah. Nah, sehubungan dengan peristiwa ini, Clement menulis sepucuk surat kepada umat di Korintus yang isinya sebagai berikut. Saudara-saudara, berita tentang kehidupan seranimu sangat buruk dan menyedihkan untuk didengar. Tidaklah layak cara hidup seranimu bahwa kamu yang terkenal kokoh dalam iman akan Yesus Kristus melawan imam-imammu yang telah ditabiskan secara sah untuk melayani kamu. Karena hasutan 1-2 orang, ingatlah akan ajaran cinta kasih Kristus. Cinta kasih itu tidak terbagi. Cinta kasih tidak menghidupkan dan menggerakkan keributan dan pertentangan. Cinta kasih membuat segala sesuatu dalam perdamaian. Jadi, kamu yang telah meletakkan dasar pemberontakan itu, tidaklah kepada imam-imam dengan patuh dan terimalah hukuman sebagai tapa. Tapi penganiayaannya tidak berakhir begitu aja ya Oma ya. Masih berlanjut terus sampai terjadi satu keajaiban. Oma bisa lanjutkan? Ketika penganiayaan yang sangat berat itu, Paus Clement tertangkap dan dibuang serta menjalani kerja paksa di pegunungan Crimea. Di sana Clement tiba di sebuah tambang batu di Crimea. Ia menemukan para tahanan sangat menderita karena kehausan. Nah, setelah itu ia berdoa, melihat ke atas. Dia melihat seekor domba di atas gunung. Kemudian ia menepuk tanah dengan tongkatnya. Dengan mujizat air keluar. Ya. Dan dengan demikian para tahanan itu dapat minum dan kuat kembali. Luar biasa. Mujizat itu terjadi karena satu iman yang begitu kuat dari Paus Clemens. Dia yakin dan berdoa dengan hati yang tulus, hati yang berserah kepada Tuhan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu untuk menolong para tahanan, sehingga mujizat itu terjadi ya. Dengan mengetukkan tongkat dan keluarlah air, sumber air yang cukup untuk para tahanan yang kehausan. Ini kisah yang begitu luar biasa ya Oma ya, yang menginspirasi kita harus berdoa. Bagaimanapun masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mengandalkan pada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Gitu ya Oma ya. Demikian perjumpaan kita hari ini. Sebelum menutup acara, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Clemens, doakanlah kami. Sekian untuk acara hari ini. Kita jumpa lagi di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Terima kasih.